Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Di tengah-tengah kesibukan yang sedang kita jalani ini, alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah, golongan orang-orang yang senantiasa menjadikan seruan Allah menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu meninggalkan sejenak urusan-urusan duniawi kita. Mudah-mudahan selepas kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat, kita kembali beraktivitas seperti biasa. Akan Allah tambahkan kemudahan-kemudahan untuk urusan-urusan yang sedang kita jalani ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pastikan bahwa semakin hari keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan begitu cepat, seakan kemarin baru kita menyelesaikan rangkaian ibadah salat Jumat bersama seperti ini, dan hari ini kita menjalankan aktivitas yang sama, yaitu salat Jumat berjamaah. Mungkin kemarin di tempat atau di masjid yang berbeda, hari ini kita memilih di Masjid Al-Mahdi. Sepekan berlalu tentu satu sama lain mengalami kondisi-kondisi yang berbeda. Ada yang sepekan ini lebih diberikan karunia kebahagiaan oleh Allah, rezekinya ditambah oleh Allah, kesehatannya dijaga oleh Allah, keluarganya dibuat sakinah mawaddah warahmah. Singkat cerita, seminggu ini nikmat-nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada beberapa hal yang sifatnya ujian datang kepada kita dalam bentuk ketidakenakan. Namun saya yakin di antara kita yang hadir ini juga ada orang-orang yang merasakan bahwa sepekan ini merasakan hal-hal yang kurang enak. Rezekinya mungkin kurang banyak, kesehatannya mungkin berkurang, kebahagiaannya mungkin juga berkurang, dan lain sebagainya. Singkat kata, apapun yang melanda kita dalam kehidupan kita ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Pada kesempatan khutbah singkat ini, marilah kita merefresh kembali ingatan kita bahwa sesungguhnya pada rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, itu merupakan sebuah keharusan bagi kita bersama. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasul pada tiap-tiap umatnya. Hal itu Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umatnya untuk menyerukan sembahlah Allah
dan jauhilah taghut. Nah, hari ini kita adalah umat yang terakhir yang kita meyakini sebelum Rasulullah Muhammad SAW ada 24 Rasul yang sudah Allah utus ke muka bumi ini. Dan Allah sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, penutup para nabi, yang artinya setelah Rasulullah SAW, sepandai apapun orang itu dalam sisi keagamaan, sekuat apapun dia di medan tempur, sekuat apapun hafalan yang ia miliki, sungguh tidak akan mampu menyamai Rasulullah SAW. Meskipun memiliki pengikut sampai sedunia, kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul terakhir, maka itu merupakan sebuah kebohongan yang besar. Sebab kita meyakini bahwa penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, belumlah cukup kalau kita mengatakan kita beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi kita tidak mengetahui apa yang seharusnya kita contoh dari panutan kita, dari teladan kita Nabi Muhammad SAW ini. Oleh karenanya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memberikan garansi jaminan mutu kepada Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kebaikan sifat akhlak Rasulullah ini dalam Quran surat Al-Ahzab, yang kita semuanya sudah paham, yang kita semuanya sudah hafal, yang kita semuanya sudah sering mendengar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kalau Allah saja sudah memberikan garansi dan jaminan bahwa teladan mulia dalam Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya kita sebagai umatnya senantiasa memiliki semangat apa yang kira-kira perlu kita teladani dari sosok seorang Nabi Muhammad SAW ini. Insya Allah dengan kita meneladani sifat-sifat beliau, paling tidak kita adalah umat yang dicintai oleh beliau. Paling tidak kita ini ihya'us sunnah, kita ini menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Lalu apa saja ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat-sifat yang mesti kita teladani dari Rasulullah SAW ini? Yang pertama adalah sifat jujur, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan sidik. Sifat jujur atau sidik ini merupakan modal utama Rasulullah SAW. Bahkan sebelum bi'tsatur Rasul, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul, modal pertama yang beliau miliki adalah kejujuran ketika hidup di tengah-tengah ganasnya zaman jahiliyah, di tengah-tengah kaum kafir Quraisy saat itu. Saking terkenalnya kejujuran Nabi Muhammad SAW, maka sebelum diangkat menjadi seorang Rasul pun sudah mendapat julukan terbaik, yaitu Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya karena kejujurannya. Bahkan suatu ketika ada sebuah peristiwa besar, tatkala batu Hajar Aswad ini bergeser dari tempatnya, di mana kabilah-kabilah waktu itu bersitegang siapa yang paling berhak untuk menempatkan kembali pada posisi yang semestinya. Maka sesungguhnya pimpinan-pimpinan kabilah Arab ini tidak ada satupun yang saling percaya terhadap yang lainnya, kecuali semuanya sepakat menunjuk satu nama, yaitu Muhammad, untuk menjadi orang
yang paling terpercaya menempatkan posisi batu Hajar Aswad ini di tempat yang semulanya itu. Artinya apa? Kejujuran ini mewujudkan, atau kejujuran ini akan berdampak pada besar pada kepercayaan orang lain kepada kita. Maka pada kesempatan khutbah singkat ini, marilah khotib mengajak kepada diri kami pribadi, pada khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk memiliki sifat jujur dalam kehidupan kita ini. Jujur pasti akan mengantarkan kita kepada kemujuran. Iyyakum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marilah engkau semua wahai umatku bersikap jujur, bersifat jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada jannatullah. Dan sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, dan sesungguhnya engkau dengan sebuah kebohongan itu, ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah yang namanya bohong, karena sesungguhnya bohong itu akan mengantarkan kalian kepada sebuah kesesatan, kepada sebuah kehancuran, yang mana kehancuran itu akan mengantarkan kita sekalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, kejujuran ini harus dibangun semenjak kecil. Kita sebagai orang tua mestinya harus memberikan pondasi terbaik berupa kejujuran untuk anak-anak kita, untuk istri kita, meskipun kejujuran itu pahit untuk dikatakan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar, kita sering melihat banyak fenomena-fenomena, kabar-kabar yang bergentayangan di sekitar kita. Ada orang-orang yang kemudian mempermainkan ayat-ayat Allah, menggunakan dalil-dalil nakli untuk kepentingan-kepentingan sesaat, yang mana membungkus sebuah ketidakbenaran dengan bungkus-bungkus dalil-dalil nakli yang seakan-akan bersumber dari Al-Quran, hanya untuk menutupi kebohongannya, hanya untuk mewujudkan keinginannya, sampai-sampai rela dan berani menjual ayat-ayat Allah. Maka kejujuran ini menjadi sangat penting untuk kita teladani dalam kehidupan ini. Yang berprofesi sebagai pedagang, mari kita jujur dalam berdagang. Yang berprofesi sebagai seorang bisnismen, mari kita jujur menjadi orang bisnismen. Jadi apapun kita, Rasul sudah mencontohkannya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bi'satur Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul, sungguh telah lama menjadi seorang pedagang. Dan karena kejujurannya inilah kemudian Khadijah, seorang janda kaya yang sangat terkenal ini, kemudian tertarik kepada sosok seorang Muhammad yang waktu itu sangat miskin, tidak memiliki apapun, tertarik karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jujur ini penting untuk kita upayakan. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam keyakinan, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebaikan yang akan kemudian mengantarkan kita kepada jannatullah. Yang kedua yang harus kita teladani dari sosok seorang Rasulullah Muhammad SAW, yang kedua adalah sifat amanah. Amanah ini adalah terpercaya, bisa dipercaya. Maka jadi apapun kita, maka marilah kita junjung tinggi amanah-amanah yang telah Allah berikan kepada kita ini. Mudah-mudahan bisa kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, kemudian mengantarkan kepada kemaslahatan umat, yang akan mengantarkan diri kita dan orang-orang yang kita pimpin ini menjadi orang-orang yang sejahtera, menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tekankan pada kesempatan khutbah yang singkat ini, bahwa yang namanya amanah itu bukan hanya sekedar jabatan,
yang namanya amanah itu bukan hanya yang dikatakan harta benda berupa uang, tetapi sesungguhnya apapun yang hari ini menempel pada diri kita itu disebut amanah. Telinga kita, mata kita, tangan kita, pikiran kita, ilmu kita, anak istri kita, semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, di dalam kita mengemban amanah yang suci ini, marilah kita tumbuhkan sifat ihsan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi ketika kita merasa kita tidak sanggup melihat Allah, maka mari kita yakini dalam hati sesungguhnya Allah melihat kita. Itu kalau kita tarik dalam urusan ubudiyah. Itu kalau kita tarik dalam urusan muamalah, maka akan menjadi sangat penting dan sangat mulia. Orang yang menghadirkan Allah di tengah-tengah kesibukan dirinya, di tengah-tengah kesepian dirinya, maka pastinya orang ini akan terjaga dari hal-hal yang akan menjatuhkan dirinya, yang akan mengantarkan dirinya kepada kemaksiatan. Maka amanah ini harus kita pegang, harus kita pertanggungjawabkan supaya kita menjadi orang-orang yang terpercaya. Bayangkan saja kalau misalkan kita ini orang yang tidak terpercaya, hilang kepercayaan orang kepada kita, maka apa yang kita bisa unggulkan? Apa yang menjadi jaminan diri kita hidup di tengah-tengah masyarakat? Kaya iya, pinter iya, tapi kalau sudah tidak dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka semua yang kita miliki ini sungguh tidak akan bernilai di hadapan manusia. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat yang mesti kita teladani dari sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh, adalah menyampaikan. Menyampaikan berarti tidak menutup-nutupi, ada transparansi. Ayah transparan kepada istri, ayah transparan kepada anak, anak transparan kepada istri, istri transparan kepada anak. Semuanya itu dibangun dengan rasa kepercayaan, dibangun dengan keterbukaan, maka insya Allah akan mengantarkan kepada kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau satu sama lain tidak saling transparan, maka saling ditutup-tutupi, maka yakinlah apa yang kita tutupi itu tidak akan selamanya sanggup kita tutupi. Hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang mampu menutup seluruh aib manusia ini. Kita ini dipandang baik, kita ini dipandang terhormat, hanya karena ini kita sedang ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aib yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki ini tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan dalam salah satu hadis yang pendek, ballighu anni walau ayah. Yang dinamakan dai dalam Islam itu bukan hanya ustadz. Yang dinamakan mubaligh dalam Islam itu bukan hanya kiai, bukan hanya mereka yang punya pondok pesantren, bukan hanya mereka yang mengajar di TPG, tapi sungguh kita yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, memiliki kewajiban yang sama untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Sering kita jumpai di WA grup itu, di WA grup teman-teman kita, WA grup RT kita, lebih sering membicarakan hal-hal yang sifatnya ketidakbaikan. Lantas kemudian kita memberikan satu ayat, kemudian kita dicap sok alim, kita dicap sok sopan, sok soleh dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa ada satu perintah untuk kita semuanya, ballighu anni walau ayah, kata Rasul, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, kata Nabi Muhammad. Kurang apa lagi perintah itu?
kita yang bukan lulusan pondok pesantren misalkan, kita yang bukan ustadz, kita yang bukan kiai, apa tidak boleh menyampaikan kebenaran? Apa tidak boleh menyampaikan ayat-ayat Allah? Apakah ayat-ayat Allah hanya boleh disampaikan oleh para kiai, oleh para ustadz? Tidak. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Meskipun yang membicarakan, yang menyampaikan kebenaran itu adalah tukang becak, maka misalkan di situ yang mendengar adalah kepala desa misalkan, harus tunduk dan patuh atas kebenaran, sebab yang disampaikan itu bukan becak tapi produknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat yang harus kita teladani dari sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fatona, adalah cerdas. Maka Allah berikan kita ini otak yang sama. Allah berikan kepada kita ini makanan-makanan pokok yang sama. Tinggal bagaimana cara kita menginstal software yang kita miliki ini. Mungkin kapasitas otak kita ini sama, mungkin 1 tera atau 2 tera dan sebagainya, tapi cara kita menginstal software kita ini bermacam-macam caranya. Ada yang hanya diinstal 1 KB, ada yang hanya diinstal 1 giga. Maka yang kosong terlalu banyak sehingga kita tidak sanggup menggunakan kecerdasan awal yang Allah berikan kepada kita ini untuk memaksimalkan potensi. Sementara ada sebagian daripada kita yang tidak pernah berhenti menginstal software terbaik ke dalam otak kita, sehingga menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang cerdas dalam kehidupan ini. Marilah semua sifat-sifat terbaik Rasulullah ini kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama merenungkan proses penciptaan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Manusia itu hidup di 4 alam. Pertama adalah alam kandungan, yang lamanya sudah ditentukan oleh Allah dan pasti kita tidak akan sanggup kembali kepada alam itu. Hari ini kita sebagai manusia hidup di alam yang kedua, yang namanya alam dunia. Satu sama lain ditentukan berbeda porsinya, satu sama lain ditentukan berbeda masa aktifnya. Tapi yakinlah masa aktif itu pun akan selesai. Dan kalau sudah selesai di alam dunia, kita semua ini pasti akan pindah ke alam yang namanya alam barzakh. Di sana pun Allah sudah tentukan berapa lamanya dan bagaimana kita hidup di dalamnya, dan bagaimana cara kita keluar dari alam barzakh, yaitu ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama bernama kiamat, dan tiupan yang kedua akan membangkitkan seluruh manusia yang mati, seluruh makhluk yang meninggal, kemudian disebut dengan yaumul ba'ats. Dan alam yang terakhir adalah alam persinggahan terakhir yang kekal abadi, yaitu akhirat. Akhirat adalah alam yang kekal abadi. Maka kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang singkat ini. Maka marilah kita gunakan untuk beramal sebanyak-banyaknya, untuk berinvestasi sebanyak-banyaknya, untuk kita menuai kehidupan kita jazaknya di negeri akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Aqimus shalah.